Anda pernah pura-pura, ya kan? Anda sedang duduk di kursi seolah-olah mendengarkan firman Tuhan. Kalau pendeta tanya, ada amin, amin. Padahal saudara tidak ngerti, ya kan? Saudara nyanyi, seolah-olah buka suara, padahal saudara juga tidak nyanyi. Pikiran saudara bukan di firman Tuhan waktu itu. Saudara mikirin ini cucian siapa yang ngangkat. Tadi saya masak kompor sudah saya matikan atau belum, ya kan? Saudara, sementara mendengarkan firman Tuhan, pikiran saudara berkelana kemana-mana. Anda ke gereja hanya setor muka, bahaya. Sampai akhirnya saudara tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh pendeta dan tidak jeli dengan apa yang dikatakan oleh pendeta. Nah, kebetulan pendetanya juga tidak serius pada waktu itu. Dia mau berkhotbah lupa kacamata, ya kan? Mohon maaf, aku lupa kacamata. Semua nyanyi, aku lupa kacamata. Saya tidak tahu saya taruh di mana. Saya tidak tahu. Saudara-saudara, hati-hati. Jangan munafik. Amin. Yang ketiga, kedengkian. Saya kurang tahu di Alkitab saudara ditulis apa di situ. Terjemahan baru. Kedengkian, coba dibaca di dalam Alkitab versi yang lain. Di dalam versi yang lain ada unsur iri hati. Kalau di dalam Alkitab versi terjemahan sehari-hari, saudara akan menemukan di dalam 1 Petrus sedikit berbeda, saudara. Saya mau baca. Saudara-saudara umat pilihan Allah yang tersebar, pasal yang kedua, sebab itu buanglah dari dirimu segala yang jahat, jangan lagi berdusta dan jangan berpura-pura, jangan iri hati. Di dalam terjemahan yang baru, nah dengki sama iri hati itu memang masih keponakan, masih bersaudara, saudara. Orang iri pasti ada dengki, orang dengki alasannya biasanya iri. Nah, saudara, orang yang paling mudah kehilangan damai dan sukacita adalah orang yang mudah iri. Iri hati itu adalah sebuah konon dosa bawaan yang sulit ditaklukkan. Ada satu dosa yang namanya serakah, yang kedua iri hati. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini, ketika Anda punya sikap iri, mudah iri, Anda kehilangan the future and the future start now. Anda tidak bisa menikmati kebahagiaan kerajaan Allah hari ini, damai sejahtera kerajaan Allah, tidak bisa. Karena apa? Tiap kali melihat temanmu punya lebih, saudara tidak bisa tidur. Tetangga rumah yang bangun rumah, saudara yang sewot. Itu datang dari mana uangnya? Saya tahu gajinya dia tidak seberapa. Kok dia bisa beli rumah, itu dari mana uangnya? Atau pasti uang panas tuh. Kan dia tidak tahu kalau dia baru dapat warisan. Dan itu bukan urusan saudara menghakimi itu uang dari mana. Saudara, alangkah baiknya kalau saudara berbahagia dengan yang bahagia, tertawa dengan yang tertawa, menangis dengan yang menangis. Tes hatimu baik-baik. Begini, bisa enggak saudara melihat kelebihan orang lain? Ini satu saat nih, Bu Lydia ini datang ke kantor sekarang pakai Honda yang baru, CR-V baru nih. Lihat Bu Lydia pakai mobil baru datang di kantor, kira-kira bagaimana? Baru diduduk kemudian pegang kepala begini. Kenapa bukan saya? Kenapa Bu Lydia? Dia itu belum punya SIM, saya sudah punya SIM. Kenapa? Tuhan ini salah alamat nih. Harusnya berkatnya buat saya, kenapa dikasih Bu Lydia? Salah berpikir. Iya kan? Amin. Amin. Ini misalkan satu kali Yonri datang, bawa pacarnya minta diberkati. Tidak boleh nangis. Dia harus bersyukur, pada akhirnya Yonri bisa dapat pacar. Kan kita semua sudah mendoakan supaya Yonri bisa berani menyatakan cinta kepada wanita. Selama ini kan dia belum berani. Ini contoh aja, kamu jangan tersinggung ya. Nah, kepada kaum wanita, kalau ada laki-laki yang Anda taksir, dia tidak berani menyatakan cintanya, Anda harus mendahulunya.
tidak ada salah. Kan ada mendahului minta maaf itu bagus, apalagi mendahului menyatakan cinta itu bagus sekali. Amin. Kalau melihat ada orang punya kelebihan, jangan dijelek-jelekan, karena dengan menjelek-jelekan orang, kelebihannya tidak pindah ke saudara. Jadi saudara-saudara, iri hati adalah sikap yang instan bisa mencuri sukacita dalam hati. Maka jangan iri. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, justru saya senang ketemu dengan Steven Sahertian yang mobilnya sport yang baru. Oh, saya senang. Ya kan? Dulu dia sopir saya. Sekarang dia punya mobil, dulu pernah punya BMW yang bagus sekali dia setir. Saya bilang, wah saya senang. Tidak perlu iri. Amin. Ada dulu staf saya dari sini sekarang di Australia punya rumah 2. Apakah saya harus iri? Tidak iri, karena iri hati tidak memindahkan kekayaan mereka ke saudara. Ya kan? Setiap kali saudara ketemu dengan Pak Luhut misalkan, yang katanya menteri paling kaya misalkan, atau ketemu dengan Carol Tanjung yang punya Trans misalkan, kemudian sudah mengatakan kenapa dia yang punya Trans ini, Trans Studio, kenapa bukan nenek moyang saya? Anda tidak boleh begitu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kalau ada orang diberkati, Anda harus bersyukur. Nah, sebaliknya, kalau Anda senang lihat orang selalu menderita dan selalu berkekurangan, Anda bermasalah dengan hati Anda. Saudara-saudara percaya atau tidak? Saya pernah berdoa supaya setiap manajer suatu saat ada mobil. Ya kan? Nggak tahu itu mobil pinjaman atau mobil. Cuman saya sedang membayangkan setiap manajer datang naik mobil, ya kan? Cuma kelihatannya belum akan dikasih, karena kita bermasalah dengan tempat parkir. Kita harus berdoa supaya tanah di belakang ini bisa kita beli dulu. Dan tidak tertutup kemungkinan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Saudara, manajer mulai beriman ya. Caranya bagaimana? Punya SIM. Waspadai ketika Anda suka ngitung rezeki orang. Orang iri hati itu kebiasaannya ngitung rezeki orang. Dan suka tanya, selfie HP-mu berapa? 2, aduh saya masih pinjam. Iya kan? Bu Lydia, saya lihat kok Bu Lydia setiap hari seger badannya. Makan berapa kali Bu? Misalkan aja Bu Lydia bilang 5 kali, aduh saya hanya sekali. Kemudian dia, saudara-saudara suka ngitung berapa, lalu dibandingkan. Ketika Anda suka iri, Anda berfokus pada rezeki orang, Anda lupa rezekimu sendiri. Waspadalah. Amin. Terakhir, Anda akan kehilangan the future, and the future start now, kalau Anda membiarkan fitnah. Semua bilang fitnah. Bahasa Inggrisnya pitnah. Jangan suka pitnah. Ya. Tahu fitnah, saudara. Saudara suka fitnah orang, ini semua masih berkaitan. Itu mulai dari tipu menipu, mulai dari kedengkian, iri hati, kemunafikan. Akhirnya orang kalau sudah seperti itu, dia akan menghalalkan fitnah. Apa itu fitnah? Menuduh orang, mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan, karena itu bukan kebenaran. Ya kan? Nah, di dalam bahasa sehari-hari dibilang, jangan menghina orang lain. Fitnah itu penghinaan. Misalkan saya lihat kemarin Pak Roni dia jalan dengan wanita di pasar Kreneng. Saya lapor sama
Ibu Rina, saya lihat Pak Runi kemarin gandeng wanita di Pasar Keneng. Kan saya tidak tahu, saya hanya mau menjelekkan dia. Saya tidak tahu kalau itu nona anaknya. Tapi karena saya sudah tidak suka dengan dia, apapun yang dia lakukan, saya pandang dengan kacamata negatif untuk mendapatkan kesan, wow. Kalau ada orang datang kepada saudara memfitnah saya, tanda tanya dulu, apa motivasinya? Biasanya orang memburuk-burukan orang lain supaya terkesan baik. Apa motivasinya? Ingin ngerjain Anda juga. Bu Tari, tahu enggak? Saya malu melihat suami ibu, aduh ini bahaya. Ibu harus peringatkan ini. Seolah-olah terkesan saya perhatian sama Bu Tari. Ujung-ujungnya apa? Saya belum bayar uang kos nih Bu. Bisa enggak pinjam uang untuk saya bayar kos-kosan? Atau saya ngomongi musuh Anda. Bu Devi tahu enggak orang yang pernah menjelek-jelekan ibu dulu? Saya ketemu dengan dia kemarin. Ibu tahu enggak dia ditabrak mobil? Ya kan? Wah, kalau ibu sadar orang-orang seperti itu, dia ngomong bukan tanpa maksud, dia ngomong, orang memfitnah Anda di hadapan orang lain karena ada maksud. Nah kalau saudara kok gampang terhasut, Anda rugi. Karena apa? Kalau Anda percaya yang namanya fitnah, kebenarannya belum dijamin. Nah kalau saudara ikut membenci saya, padahal belum ketemu saya, belum tahu urusan yang sebenarnya, Anda rugi. Karena waktu Anda ikut ngomongin saya, sementara saya sudah menyediakan hadiah lebaran nih. Sudah mau dikirim. Batal. Kan sayang saudara-saudara. Yang seharusnya saudara bisa mendapatkan rezeki lebih, tercancel gara-gara apa? Anda percaya sesuatu yang belum tentu benar. Pelajaran dalam hidup. Kalau ada orang-orang seperti itu, jangan langsung percaya. Karena Anda bisa rugi. Saya pernah jadi korbannya. Ada orang yang datang ke saya ini, staf saya dulu. Pak tahu Pak, Bapak diomongi orang ini loh. Bekas staf Bapak. Saya belum ngecek kebenarannya, saya sudah terlanjur percaya. Padahal belum tentu itu benar. Kebodohan saya adalah percaya, sehingga saya bisa membenci atau tidak menyukai dia, padahal belum tentu benar. Harusnya saya cross check dulu. Semua harus di cross check, benar atau tidak. Catatan terakhir. Jangan pernah ingin terkesan baik dengan memburuk-burukan orang lain dengan fitnah. Suatu saat kebenaran itu akan dinyatakan. Saudara-saudara, suatu saat dengar ada orang teman baik saya dulu. Kemana-mana saya KKR dia ikut. Satu saat tiba-tiba tidak mau ngomong, di telepon juga tidak mau jawab. Karena saya tahu dia termakan oleh fitnah. Tapi dalam minggu-minggu ini, orang ini mengizinkan saya nanti pelayanan di gerejanya dia bulan Natal nanti. Saya juga kaget waktu terima itu. Wah, kok ini orang undang saya? Iya kan? Ini orang berpengaruh. Saya bilang sama istri, ini ada undangan nih luar biasa. Yang undang ini bukan sembarangan. Orang yang selama ini mungkin tidak suka dengan kita. Saya yakin seperti yang lain-lain. Saya ini bodoh sekali Bapak. 11 tahun saya ikut membenci Bapak. Loh kenapa? Saya percaya apa kata orang itu. Aduh kasihan Pak. Untung aja saya tidak tahu kalau Bapak membenci saya. Baru sekarang saya tahu kalau Bapak membenci saya. Saya kan selama ini positif aja. Ya saudara-saudara, kabar baik. Jangan menodai the future and the future start now gara-gara Anda suka tipu, suka fitnah, suka dengki, suka dusta, suka pura-pura. Hidup ini hanya sekali, bersihkan hati Anda. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami rindu Engkau menjamah kami. Kalau ada suka menipu, suka berpura-pura, suka iri,
dan kami melakukan hal-hal yang bukan menjadi bagian kami jauh dari kebenaran, ampunilah kami Bapa. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami ingin mewarisi apa yang menjadi nilai-nilai kerajaan Allah. Kami mau bertobat hari ini. Kalau kami terbiasa hidup dalam tipu menipu, kepura-puraan, fitnah dan kedengkian, kami mau berhenti dan menikmati kebenaran firman-Mu. Hidup dalam hadirat-Mu, menjaga identitas kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara duduk, tolong selesaikan ayat tadi, karena itu adalah jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya, saudara-saudara? Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Lupakan yang lain-lain, jadilah seperti bayi. Bayi itu tidak punya kebencian. Pernahkah bayi Anda memfitnah orang lain? Saudara pernah lihat bayi saudara-saudara marah, kamu munafik. Tidak ada bayi yang munafik dan hidup dalam pura-pura. Bayi hanya ada satu kesukaannya, ngisep susu mamanya. Karena dia pingin sesuatu yang murni yang membuat dia bertumbuh. Dia tidak peduli apa kata orang, dia tidak peduli kelebihan orang, yang penting saya bertumbuh. Sikap itu yang Anda harus miliki. Jadilah seperti bayi, katakan kepada teman saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.